Nah, kalau tadi kita berbicara tentang input, jadi input dalam sebuah HR system adalah rekrutmen, itu adalah satu pilar yang cukup krusial, yang cukup penting bagaimana menyaring orang-orang yang tepat untuk masuk ke organisasi kita. Nah, sekarang saya akan ceritakan dari sisi prosesnya. Setelah kita menemukan orang yang tepat, adalah bagaimana membuat orang yang tepat ini berkontribusi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Inilah yang akan dibahas dalam pilar performance management. Jadi bagaimana kita mengelola kinerja, mengelola performance dalam sebuah organisasi. Orang di luar atau di dunia korporasi sering menyebut istilah KPI, Key Performance Indicator. Nah, penting bahwa kita seorang owner dan manajemen dalam sebuah organisasi itu untuk menciptakan ukuran-ukuran keberhasilan. Nah, apa yang akan kita target, apa yang akan kita capai dalam 1 tahun, 2 tahun, sampai long term planning, mungkin dalam 5 tahunan, itu cukup penting. Sehingga itu yang akan mendrive organisasi kita mengarah ke level yang kita inginkan. Nah, ini yang disebut sebagai Key Performance Indicator. Contohnya, omset. Bagaimana omset kita sekarang, dalam 1 tahun kita pengen mencapai dengan omset berapa gitu ya. Terus kemudian kalau kita ngomong yang horizontal, berapa outlet atau berapa bisnis atau berapa pabrik, berapa cabang yang akan kita buka dalam 1 tahun atau sampai 5 tahun ke depan. Terus bagaimana, bahkan sampai ke bagaimana aset kita, berapa aset kita saat ini tumbuh dan sebagainya. Itu adalah semua adalah indikator bisnis yang mau kita capai. Nah, ini penting karena bagaimana orang itu bisa berkontribusi kalau tidak ada key performance indicator. Lah, apa koneksi atau hubungannya dari indikator bisnis dari secara general atau high level sampai ke performance individu? Cukup penting. Gampang-gampangnya adalah omset. Omset, ya, kita punya portfolio apa aja. Oh, kita punya korporasi, kita punya retail dan sebagainya. Terus dalam retail itu kita punya 3 salesman misalnya. Dalam salesman itu punya target masing-masing. Nah, dari situ kita akan bisa mengukur bagaimana seseorang bisa berkontribusi terhadap key performance indicator sebuah perusahaan, sebuah korporasi. Nah, ini adalah faktor kunci bagaimana mengelola karyawan kita dari sisi prosesnya. Ini adalah proses yang cukup penting, teman-teman. Yang kalau seandainya kita belum punya sekarang, kalau memang bisnis kita sudah mulai menuntut untuk diadakan atau dibuat seperti itu, saran saya adalah bagaimana kita ciptakan key performance indicator bisnis kita secara high level atau secara besar, kita turunkan sampai ke level individu. Nah, dari seperti itu dalam sebuah perusahaan, berdasarkan pengalaman atau experience saya sejauh ini, mereka itu punya 2 cycle. Jadi ada mid year, ada end year. Gampang-gampang saya akan bergerak ke end year dulu. End year itu adalah tutupan akhir tahun. Adalah itu sangat penting ya, sangat penting tutupan akhir tahun itu untuk dilihat bisnis secara keseluruhan, bagaimana aspek finansial kita dari sisi omset, dari sisi aset, macam-macam ya, dari sisi kualitas mungkin, dari sisi jumlah cabang dan sebagainya, itu penting. Nah, dari setiap akhir tahun manajemen akan melakukan review bagaimana bisnis kita. Setelah manajemen review, baru ke people review, target ke sampai masing-masing individu. Komunikasinya adalah sederhana, resultnya apa yang Anda lakukan, kenapa ini kalau seandainya tercapai berhasil, jangan lupa diapresiasi. Ingat, di people manager ini adalah fundamental, apresiasi adalah bagian dari people fundamental kita. Nah, kalau seandainya ada target yang tidak tercapai, jangan lupa ada proses di sini yang perlu kita jalani. Kenapa tidak tercapai? Apa masalahnya? Apakah skill kah dari tim kita? Apakah manajemen support? Nah, ini juga penting. Kadang kita juga gampang-gampang nyalahkan aja. Ini pasti salahnya karyawan itu.
kadang dari sini mungkin kita juga lupa. Ada bagian dari manajemen support yang harusnya kita lakukan, mungkin kita nggak lakukan. Kita harus berdiskusi terbuka seperti ini ya, dalam saat sesi performance review dengan karyawan-karyawan kita. Nah, dalam tadi itu adalah final ya, jadi setiap akhir tahun kita lakukan review. Ada baiknya kita lakukan mid-year review. Jadi mid-year review itu diperlukan supaya kita nggak terkaget-kaget ya. Jadi kita nggak pernah review ini ya ceritanya ya, tiba-tiba akhir tahun semua omset nggak tercapai, training nggak pernah tercapai, semua nggak tercapai. Nah, ini yang secara proses ada yang salah. Makanya kita ciptakan apa yang disebut mid-year review. Ini adalah radar yang cukup krusial. Ketika tengah tahun kita lakukan evaluasi, itu adalah penting. Oh, siapa tahu kita sudah over terhadap achievement kita sudah over atau melebihi dari target yang diinginkan. Ada yang salah mungkin dalam penetapan target, mungkin ya. Dan mungkin memang kinerja tim kita, semua variabel bisnis mendukung kita, sehingga ya udah nggak ada salahnya juga kita akan melakukan revisi target di tengah tahun karena kita sudah achieve semua. Yuk, supaya organisasi juga tetap sehat, adrenalin juga tetap bergerak terus. Kita punya target baru. Kalau A sudah tercapai, bagaimana kita bisa caranya mencapai di level B sampai akhir tahun lagi. Nah, itu penting Bapak dan Ibu. Minimal dalam pengalaman saya bekerja di dunia korporasi, paling nggak ada mid-year maupun end-year. Itu penting adalah untuk mengevaluasi bagaimana tim atau setiap lapisan di individu kita itu mencapai target atau perencanaan apa yang kita harapkan di awal tahun. Nah, dalam keseharian, kalau kita punya resource yang cukup, itu bisa lakukan review, itu bisa monthly, bisa weekly. Jadi setiap bulan juga bisa dilakukan, setiap minggu bisa dilakukan. Semakin sering kita melakukan review, akan semakin mudah kita menavigasi kemana kita bekerja, kemana kita bergerak. Apakah kita menuju dengan target yang diinginkan atau menjauh atau seperti apa. Jangan lupa, semakin kita review, semakin sering, itu juga butuh sumber daya. Nah, itulah di level ini tergantung kedewasaan kita sebagai manajemen atau owner dalam sebuah organisasi. Mau kita review sampai daily kah, ya, atau setiap tahun kita butuh review 2 kali kah? Kita yang menentukan, karena kita tahu bagaimana kita menggunakan sumber daya kita efektif. Tapi tanpa review, kita nggak tahu apakah kita sudah berhasil atau tidak. Dengan review yang terlalu sering, mungkin juga bagus, mungkin juga iya. Nah, intinya adalah level review yang kita butuhkan. Review tetap diperlukan, tapi level sampai sejauh mana kita perlukan, itu yang penting untuk mengukur efektivitas dalam sebuah organisasi. Nah, nanti akan saya ceritakan impact-nya apa setelah inputnya kita filter ini ya. Biasanya idealnya, wah, saya sudah rekrut super tim kok, pasti berhasil lah. Belum tentu, teman-teman. Bisnis itu dinamis, regulasi datang silih berganti, ya kan? Manusia itu adalah manusia, bukan robot, yang kadang juga sakit, yang kadang juga punya family problem, yang kadang tiba-tiba nggak cocok dengan atasan, nggak cocok dengan teman, bisa sangat dinamis. Nah, itulah yang sangat penting dalam kita mengukur proses. Jadi setelah rekrutmen masih ada proses yang panjang, bagaimana mengukur sebuah kinerja. Nah, setelah kita tahu gapnya, apabila ada gap antara ekspektasi yang diharapkan sama kontribusi yang dilakukan oleh people kita, itulah kerja keras seorang people manager, HR manager maupun HR secara departemen. Ketika ada gap, disitulah kita harus menemukan solusi-solusi dari aspek people. Nanti akan saya ceritakan bagaimana kaitannya mungkin dari sisi development apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi secara kerangka dari sisi proses, itu yang penting. Inputnya sudah difilter dengan baik, prosesnya harus dikelola dengan baik. Bagaimana caranya? Kita buatkan indikator-indikatornya, kita review, baik itu setiap tahun sekali, setiap 6 bulan sekali, bahkan setiap minggu. Dari situlah kita bisa mengukur apakah tim kita, orang-orang kita sudah benar-benar fit dengan target kita atau enggak. Kalau enggak, kalau iya, semua ada jawabannya nanti setelah di
subjek atau subjek berikutnya tentang itu apa namanya people development. Itu adalah output dari sebuah umpan balik ketika kita mengelola kinerja kita. Nantikan lagi di people development. Ciao. Tapi kalau ini nggak iso, kayaknya butuh waktu lagi. Dia perlu dibina dari sisi ini. Ada juga mungkin beberapa teman kita, waduh, begitu dia pergi ya sudah, wassalam gitu ya, saya nggak tahu lagi. Mungkin saya harus rekrut dan sebagainya. Ini yang perlu dipikirkan secara serius Bapak dan Ibu.